Masih dengan Komjen Polisi Budi Waseso dalam DBS To The Point. Pak Buas, ini ada cerita tentang marwah tanda kutip lagi, saya akan sering menggunakan ini, KPK begitu turun ketika ada 2 komisionernya ditetapkan sebagai tersangka, bukan? Iya. Terasa nggak? Bagi saya sebenarnya tidak. Ya. Artinya begini, ini kan penegakan hukum. Artinya institusi atau lembaga apapun, apalagi lembaga penegakan hukum, artinya harus diawaki oleh orang-orang yang punya kredibilitas yang baik, ya, bertanggung jawab dan tahu akan tugas dan tanggung jawabnya itu sendiri. Artinya dikala itu dipimpin oleh orang yang punya kepentingan untuk pribadi maupun kelompok dan menggunakan kewenangan penyalahgunaan wewenang itu, maka institusi itu akan rusak sendiri gitu. Karena ada 2 hal, Jenderal. Satu, orang percaya pada KPK sebelumnya, luar biasa, sampai kemudian kalau dari berbagai survei, KPK itu dipercaya dan dicintailah publik ketika dia merantas korupsi. Tiba-tiba ada keadaan begini, ini kan orang kemudian menyerang polisi, bukan? Dan salah satunya itu ke Komjen Budi Waseso. Ya, kira-kira begitu. Nah, terus gimana? Nah, ini salah satu konsekuensi dalam penegakan hukum. Tentunya dalam hal ini orang yang dirugikan akan selalu, yang merasa dirugikan akan selalu ya dia merasa ya negatif ya terhadap penegakan hukum itu sendiri, terhadap diri saya ya tentunya, dan itu memang tidak bisa dihindari. Tapi yang jelas perlu saya sampaikan di sini, tidak adalah pemahaman pemikiran saya untuk mengecilkan KPK atau lagi membubarkan KPK, tidak. Karena sekali lagi KPK diperlukan untuk penindakan masalah kasus-kasus korupsi. Dan beberapa waktu sebelum itu KPK memang menunjukkan kinerja yang sangat bagus, di mana bisa melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi, dan itu menguntungkan atau mengembalikan uang negara yang disimpangkan oleh para pelaku-pelaku. Tapi tentunya di sini bukan karena berarti itu terus saya ingin mengecilkan KPK, tidak. Tapi artinya karena ada pengaduan dari masyarakat tentang perlakuan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum. Ya, saya sebagai aparat penegak hukum kan harus menangani itu. Ceritanya antara sederhana dan tidak soalnya. Dari KPK yang orang merasa tidak tersentuh, kemudian menjadi biasa. Ketika Pak Buas menjadi Kabar Reskrim atau dikenal Pak Kaba biasanya di mana? Wow, luar biasa. Tapi hubungan itu sekarang bagaimana? Kalau dari awal saya jadi Kabar Reskrim sampai hari ini pun hubungan saya tetap baik dengan KPK, karena pekerjaan saya terhadap penanganan kasus korupsi tetap diawasi oleh KPK. Jadi saya selalu melakukan koordinasi, melaporkan kasus-kasus korupsi yang saya tangani kepada KPK. Jadi soalnya isunya kan adalah, jadi Pak Badrodin Haiti, Abraham Samad ketemu Presiden di Bogor, lalu perintah keluar setelah itu adalah tidak boleh ada kriminalisasi. Coba kita lihat bagaimana statement Pak Buas sendiri gitu. Sekarang silakan aja, keberatan itu kan diatur dalam undang-undang ya. Silakan aja, bisa pra-peradilan, bisa penuntutan, silakan aja. Kami berusaha fair ya untuk penyidikan ini, berusaha fair. Kita terbuka ya untuk rekan-rekan para media, masyarakat, silakan. Kita siap dikontrol untuk penanganan kasus ini. Tidak ada kriminalisasi. Yakinlah, saya jamin 100% tidak ada kriminalisasi. Lugas, tegas, simple. Saya jamin 100%. Tidak ada kriminalisasi. Insya Allah tidak ada. Ya, karena saya betul-betul dalam hal ini adalah penegakan hukum. Artinya diawali dari laporan. Laporan kita evaluasi, ya, apakah ini ada unsur pidananya. Kalau ada unsur pidananya, kita lihat alat buktinya cukup atau tidak. Dikala ini semua sudah bukti permulaan cukup, ya kita bisa lakukan penyidikan, ya, penindakan hukum. Artinya tidak mungkin saya melakukan kriminalisasi. Artinya bisa diuji kalau ada yang merasa dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum, baik itu Polri
jaksa maupun KPK, tentunya ada upaya hukum yang bisa dilakukan untuk menguji apakah betul bahwa institusi ini melakukan kriminalisasi. Sebagai contoh adalah kasusnya Pak Budi Gunawan, contoh saja. Pak Budi Gunawan itu kan menuntut haknya melalui pra-peradilan. Dan sekarang terbukti putusan dari pra-peradilan adalah Pak BK tidak bisa dijadikan tersangka. Dan itulah yang sebenarnya membuktikan bahwa terjadinya kriminalisasi. Nah, walaupun itu sebetulnya soal putusan Sarpin ini masih banyak dipersoalkan. Iya, itu kan silakan saja. Itu kan kewenangan daripada KY untuk menilai, ya kan, apakah itu ada pelanggaran kode etik atau pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, silakan. Tapi putusan itu sudah ikrah, tidak bisa dirubah. Artinya demikian. Pak Buas, tadi Anda sudah mengakui prestasi KPK, ya, yang sudah menangani para koruptor dan menyelamatkan uang negara. Pak Buas, ini ada cerita hubungan ini sudah lebih cooling down antara KPK dan Polri karena seolah-olah ada barter kasus. BG dilimpahkan ke kejaksaan, lalu kemudian BW dan AS dihentikan sementara pemeriksaannya. Bagaimana sebetulnya? Sebenarnya tidak demikian. Tidak demikian, oke. Terus terang kita juga harus menciptakan suasana yang aman. Aman ini termasuk dalam berita-berita pemberitaan yang berdampak kepada kegelisahan masyarakat, termasuk bahwa terjadilah seolah-olah perselisihan antara KPK dan Polri. Nah, ini yang harus kita jaga supaya tidak ada antara benturan yang seolah antara institusi Polri dengan lembaga KPK. Sehingga kita calling down. Calling down ini bukan berarti dihentikan. Nah, kalau penyerahan berkasnya Pak Budi Gunawan kepada kejaksaan itu kan memang diatur dalam undang-undang, karena sudah dalam pra-peradilan itu sudah dinyatakan bahwa KPK tidak berhak untuk menindaklanjuti dari kasus ini karena Pak BK tidak bisa dijadikan tersangka. Artinya sudah final. Sedangkan undang-undang di KPK tidak membolehkan untuk KPK menghentikan. Itu betul. Nah, menghentikan penyidikannya atau menyidikan kasusnya Pak BG karena memang tidak atur di undang-undang. Sehingga mau tidak mau KPK harus menyerahkan itu kepada kejaksaan. Itu kan memang prosedur yang harus ditempuh oleh KPK. Artinya tidak ada barter. Perkara ini tidak ada. Sedangkan terhadap Pak AS dengan BW ini permasalahan jalan, tidak ada penghentian sama sekali. Dan ini hanya dalam rangka kita melengkapi keterangan saksi, mungkin alat-alat bukti yang lain ini, sehingga nanti dikala sudah semua penuh ya kita teruskan ke kejaksaan. Oke, Pak Buas, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita akan segera kembali.